Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di perkuliahan kita. Perkuliahan hasil kolaboratif antara Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom dan Universitas Muhammadiyah Papua atau UM Papua. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi diskusi kita tentang HTML untuk topik pembuatan tabel. Ya, fungsi tabel adalah menampilkan informasi secara terstruktur, ringkas, dan mudah dibaca. Umumnya tabel ini digunakan untuk membuat laporan, tetapi juga punya fungsi kedua, yaitu untuk mengatur tampilan halaman web atau homepage kita agar lebih menarik. Ya, jadi untuk pengaturan komposisi dan desain dari webnya sebagian besar menggunakan fungsi tabel ini. Nah, untuk perintah yang ada dalam tabel nanti diawali oleh perintah tabel dan slash table. Ya. Kemudian untuk tiap baris kita awali dengan perintah tr/tr. tr/tr. Kalau ada dua baris maka kita menggunakan dua pasangan tr dan tr. Kemudian untuk datanya sendiri atau kolomnya kita menggunakan perintah td/td. Jadi setiap kolom yang kita bentuk berikut dengan isiannya diupdate oleh perintah td dan /td. Nah, untuk lebih lanjut kita coba membuat ilustrasi tadi dalam bentuk perintah HTML. Ya. Oke, kita masuk ke body. Tabel border sama dengan 1. Ini untuk membuat garis tepi supaya terlihat, karena kalau bordernya tidak kita tuliskan maka nanti garis tepi yang ada pada tabel tidak akan tampil atau dihilangkan atau disembunyikan. Manakala ingin teman-teman lebih tebal, ya maka angka satunya bisa diperbesar. Ya. Kemudian kita lihat tr/tr ini untuk barisan pertama, nomor, nama, umur. Ya, tr/tr nomor, nama, umur. Jadi dari mulai kiri td nomor, td nama, td umur. Kemudian untuk baris yang kedua itu menggunakan tr/tr lagi. Ya. Kemudian untuk angka 1 td 1, td iman, dan td 20 berada di baris yang kedua. Nah, ya, jadi sekali lagi untuk membuat baris maka kita gunakan pasangan tr, sedangkan untuk mengisi kolomnya kita gunakan pasangan td. Oke, berikutnya ini adalah tag dan atribut yang ada pada tabel. Ya, ada border untuk menentukan ukuran dari garis tabelnya atau bordernya. Kemudian ada width untuk menentukan lebar dari tabel, height untuk menentukan tinggi dari tabel, bg color menentukan background, background untuk menentukan gambar sebagai background dari tabelnya, sedangkan color untuk mengatur warna pada suatu sel atau juga bisa pada suatu baris atau pada tabel. Kemudian align ini untuk mengatur perataan secara horizontal, ya, atas bawah, kanan kiri maksud saya. Kemudian v-align ini untuk mengatur perataan secara vertikal atas bawah. Row span untuk menggabungkan atau merge beberapa baris, sedangkan call span untuk menggabungkan beberapa kolom. Cell space dan cell padding ini untuk mengatur spasi atau jarak antar sel dalam tabel tadi. Nah, ini adalah atribut-atribut yang terdapat pada tabel. Oke, kita coba. Yang pertama adalah atribut color. Jadi kalau teman-teman ingin membuat tabel yang nantinya berwarna, maka teman-teman bisa menambahkan atribut bg color. Ya, misalnya saja di sini pada body, ya, tabel border 2, jadi garisnya tebelnya 2, kemudian bg color white, warna dasarnya adalah putih, align center rata tengah, ya, width 50%, artinya tabel ini dibuat dengan lebar 50% dari halaman browsernya, ya, halaman webnya. Kalau pengen full misalnya bisa dibuat 100%. Kemudian caption align top, daftar mahasiswa, ini untuk membuat judul daftar mahasiswa ini di atas, ya. Teman-teman sebenarnya juga bisa langsung tulis daftar mahasiswa di bagian paling atas. Kemudian tr bg color yellow,
Jadi baris pertama ini dibuat warnanya kuning. Nah, maka karena ini TR, dia akan berpengaruh pada satu baris. TH nomor NIM nama, TH itu tabel leader untuk judul ya. TH nomor NIM nama, kemudian TR BG color cyan, jadi ini baris yang kedua. Maka baris kedua warnanya adalah biru muda atau warna cyan tadi. TD align center with 20%, jadi artinya nomor ya, angka 1 ini dibikin lebarnya 20% dari lebar seluruh tabel tadi. Ya. Karena dia center, maka posisi angka satunya berada di tengah ya. TD 06.100.01 ini untuk memasukkan NIM-nya, kemudian Amin memasukkan nama dari yang bersangkutan. Ini untuk baris yang paling atas, baris kedua. Baris yang paling akhir TR align center with 20%, berarti semuanya akan dibikin rata tengah semuanya pada baris yang kedua ya. Kemudian TD BG color green 2. Nah ini pada angka 2 dibikin warnanya hijau ya teman-teman ya, warna hijau. Kemudian TD BG color red 06.100.002 ini untuk NIM-nya, dia juga rata tengah, pengaruh dari TR, kemudian warnanya merah. Dan yang paling akhir TD Beni, karena dia nggak menggunakan BG color, maka akan menggunakan warna dari default tabelnya tadi. Nah ini codingnya, ini adalah hasil tampilannya. Kemudian untuk teman-teman juga bisa mengatur lebar maupun tinggi dari suatu tabel. Tadi di depan juga sebenarnya sudah kita singgung ya. Nah untuk lebar dan tinggi teman-teman bisa menggunakan pakai persen atau juga bisa menggunakan pixel. Kalau hanya angka saja tanpa menggunakan nilai apapun, maka artinya akan dibuat dalam nilai pixel. Tapi kalau teman-teman pengen membentuk persentase, silakan bisa diisi dengan persentasenya. Contoh di sini tabel border 1 BG color green with 300 hex 100. Jadi artinya untuk tabel ini ya, tabel ini lebarnya 300 pixel ya, tingginya 100 pixel, tinggi keseluruhan ya, tinggi dari atas sampai bawah. Kemudian TR hex 30, berarti untuk baris yang pertama itu lebarnya 30 pixel. Kemudian untuk baris yang kedua TR hex 70, ini untuk mengatur baris yang kedua. Ini baris kedua itu tingginya adalah 70 pixel ya, ini menggunakan angka pixel yang enggak ada persentasenya. Oke, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan TD background image JPG. Nanti akan ditampilkan background berupa gambar. Nah tentu saja teman-teman membutuhkan nanti file image ya, JPG, BMP, PNG dan sebagainya ya. Itu untuk mengatur lebar dan tinggi tabel. Kemudian juga ada perataan, kita pengen rata kiri, rata tengah atau rata kanan, teman-teman bisa menggunakan align ya, untuk pengaturan rata kanan kiri, V-align untuk atas bawah ya. Contoh misalnya ini caption align top, jadi ini untuk judulnya akan ditampilkan di bagian atas. Kemudian untuk yang angka ya, angka ini TD align center, berarti angka 1 ini akan dibuat rata tengah. Align berarti kanan kiri. Sedangkan kalau posisinya kolomnya ini agak lebar seperti Amin dan angka NIM yang kedua, itu menggunakan V-align teman-teman ya. Ini TD align V-align middle. Nah, middle berarti posisinya di tengah ya. Kemudian untuk yang Amin ya, ini Amin angkasa itu V-align top, dia berada di posisi menggantung, berada di posisi atas ya. Kalau posisinya align middle, dia posisinya di tengah. Ini sama dengan yang Beni. Beni kita lihat di sini align left, dia rata kiri. Kemudian V-align bottom, posisinya di bawah ya, dengan lebar 70. Nah ini bagaimana kalau kita ingin mengatur lebar dari kolom dan barisnya, kita custom. Kemudian teksnya mau kita letakkan di bagian mana. Kalau atas berarti V-align top, kalau bawah V-align bottom, kemudian kalau di tengah gunakan V-align middle. Kemudian juga teman-teman bisa menggabungkan baris ataupun kolom. Untuk menggabungkan kolom bisa gunakan call span, sedangkan untuk menggabungkan baris gunakan row span ya. Ini merge ya, merger ya. Nah contohnya seperti ini.
Ini untuk nilai itu merupakan gabungan dari dua baris, sedangkan nomor nilai ini gabungan dari dua kolom. Untuk nomor NPM dan nama dia sebenarnya dua baris tapi dijadikan satu. Nah, kita lihat saja langsung untuk yang nomor ya teman-teman ya. Nih, nomor berada di sini. Tabel daftar TR ya. Nah, ini TR BG color gray, TH rospan. Nah, ini rospan, berarti dua baris. Jadi pada waktu kita bikin ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 TR sebenarnya ya, TR 1, 2, 3, 4. Cuman yang TR yang bagian atas ini dijadikan satu, rospan sama dengan 2, sehingga yang tadinya dua baris jadi satu ya. Demikian juga dengan NPM ini, rospan NPM, rospan nama, kolspan nilai. Nah, untuk nilai karena dia menggabungkan dua kolom maka pakainya kolspan. Nah, ini ya. Jadi penggunaan kolspan dan lospannya bisa teman-teman perhatikan pada bagian headernya, pada bagian judul dari tabelnya, kolom atau baris yang paling atas ini. Menggabungkan baris lospan, menggabungkan kolom kolspan. Yang lainnya tidak ada perubahan ya, sama, tinggal kita atur mau rata tengah, kiri ataupun kanan. Ya, berikutnya yang terakhir adalah cell padding dan cell spacing. Nah, ini untuk memberikan jarak. Cell padding itu mengatur spasi antar border dengan tulisan. Jadi antara garis dengan teksnya ini. Ya, ini misalkan tengah-tengah ini ya, antara garis ini dengan angka nolnya ini, semakin besar angkanya maka teksnya posisinya akan semakin ke kanan. Demikian juga dengan bawah atas. Dia pengaruhnya cell padding itu di sekelilingnya, bawah atas kiri kanan teman-teman ya. Sedangkan cell spacing itu jaraknya ini. Nah, ini kalau pengen agak lebar antar sel nih ya, cell space ini, maka teman-teman bisa gunakan cell space. Nah, sama kata tadi, teman bisa gunakan angka bahwa ini merupakan lebar pixel yang dibutuhkan. Ya, lebar dibutuhkan. Kita lihat saja warna biru ini, tabel border 1 BG color white ya. Jadi warna utamanya biru. Kemudian untuk yang cell padding sama dengan 10, berarti ini jarak antara garis dengan teks awalnya 10 pixel. Sedangkan cell space ini jarak antar sel ya, tengah garis tengahnya ini antara itu nilainya 12 pixel. Yang lainnya opsional, bisa teman-teman atur. Ya, begitu teman-teman beberapa atribut yang terdapat pada tabel. Untuk penguasaan lebih lanjut, silahkan coba teman-teman bikin tabel seperti ini ya. Laporan penjualan barang periode Januari 2006, kemudian Anda atur ada berapa kolom, berapa baris hingga tampilnya seperti ini. Silahkan modifikasi dengan menggunakan warna, atribut yang lain sehingga tampilannya lebih menarik. Simpan dengan nama tugas tabel dan kirim ke link yang sudah pernah saya sampaikan pada perkuliahan sebelumnya. Demikian untuk materi mengenai tabel, semoga bermanfaat. Sekali lagi dicoba, ATM, amati, tiru dan modifikasi agar lebih menguasai materi. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang memahami, silakan teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut melalui grup BA yang sudah kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.